Ya, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di KS Group Channel. Hari ini kita membahas mengenai pembuatan polis mobil, ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan fokus membahas bagaimana caranya membuat polis mobil dengan cepat dan mudah. Oke, kita mulai. Pastikan langkah pertama seperti biasa, kita pilih kuponnya dahulu, ya. Kupon ini nanti akan disesuaikan dengan asuransi yang akan kita pilih, ya. Contoh di sini ada kupon reguler 12,5%. Di sini berlaku untuk uh, asuransi apa aja ya di sini. Di sini teman-teman bisa lihat untuk Mega, ya, ada Tugu, bisa lihat di pojok kanan atas nih, ya. Ada Sinarmas, Etika, Atarindo dan lainnya. Oke. Jadi teman-teman bisa pilih ini semua ya. Oke. Nah, untuk contoh ini misalnya saya pakai kupon reguler, ya. Kupon reguler 12,5%. Caranya gimana? Tinggal pilih pakai sekarang, ya. Begitu klik pakai sekarang, akan kembali ke halaman utama, langsung teman-teman pilih mobil. Oke, buat polis baru di sini masukkan mereknya yang mau dipakai. Contoh di sini saya mau Nissan, ya. Tahun misal 2018. Oke. Tipenya Mars. Serinya misalkan 1,5 otomatis. Tipenya otomatis sudah ada. Plat mobilnya apa? Teman-teman masukkan. Ini saya pilih yang B, Jakarta. Untuk pemakaian pribadi, dinas atau komersil, saya pilih yang pribadi. Luas pertanggungan ya, teman-teman bisa pilih komprehensif ORIS. Komprehensif itu ORIS atau kehilangan itu TLO. Ya. Komprehensif ORIS itu berarti saya pilih untuk komprehensif ya. Jadi ORIS ya, nanti saya maunya. Kita klik di sini statusnya otomatis sudah bekas. Kalau bisa masih baru, silakan klik bekas, terus langsung lanjut. Ya. Nah, di sini akan keluar nilai mobilnya ya, 168 juta sekian. Oke. Kalau teman-teman merasa ini terlalu tinggi atau terlalu rendah, silakan teman-teman pilih angka edit di sini. Ya, di sini teman-teman bisa edit selama masih dalam range 135 hingga 202. Ya. Tinggal pilih teman-teman berapa sih pasaran yang teman-teman atau nasabah inginkan. Misalkan nasabah nggak setinggi itu, saya cuma 150 juta aja, ya udah silakan 150 juta. Oke. Nah, bila ada modifikasi silakan tambah di sini ya. Kalau ada modifikasinya apa? Misalkan ada velg. Kalau saya misalnya ada velgnya nih, kemudian ada apa lagi? Audio, contohnya audio kita masukkan ya. Berapa nilainya? Contoh misalnya total velg sama audio, contoh semuanya 10 juta. Saya masukkan 10 juta langsung di sini. Konfirmasi. Oke, seperti itu. Maka otomatis yang tadi nilai mobil 150 akan bertambah jadi 160. Ya, ditambah dengan modifikasi. Kemudian kita pilih tahunnya, setahun untuk periodenya, tanggalnya. Saya pilih, saya majukan misalnya 1 Mei. Platnya 123 contoh. Oke, kita klik lanjut. Oke, setelah ini kita pilih nih mau pakai asuransi yang mana, silahkan teman-teman pilih ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Ada di sini ada berapa banyak? Ada 13 ya, teman-teman bisa klik terus sampai ke bawah. Ada 13 asuransi yang bisa dipilih ya, dan ada harganya juga ya, 3,5 3,9 semua, kecuali satu ini ada Sompo yang harganya di atas, dia pakai red atas ya, yang lain pakai red bawah, otomatis sama semua di sini 3,9 semua. Oke. Nah, bagaimana rekomendasi yang dipilih? Pastikan satu, pilih yang ada fuse point dan ada kupon ya. Pastikan ada dua ini, jadi biar teman-teman dapat komisinya maksimal ya, pilihnya ya. Nah, kalau Abda di sini nggak ada kupon nih, berarti teman-teman cuma dapat 25 plus fuse pointnya 10%, jadi total 35 ya. Jadi pastikan ada fuse point, kupon, itu yang dipilih. Di sini ada Etika. Contoh misalnya saya mau pilih Etika lah, terus sebisa mungkin usahakan yang ada ekspresnya ya, jadi biar cepat ketahuan nih. Ekspres itu biasa kurang 2 kali 24 jam ketahuan nih
apakah disetujui atau ditolak ya. Contoh saya pilih misalnya etika di sini. Oke, kalau mau lihat bengkel rekanan, teman-teman bisa tinggal klik aja di sini ya, bengkel rekanannya ya. Ada 247 bengkel, teman-teman tinggal lihat misalnya daerah mana, misalnya di Jakarta mana, Jakarta Barat, teman-teman bisa search di sini ya, Jakarta Barat, search, maka nggak muncul nih. Oh, kalau ini semua, kalau rekanannya apa aja, rekanan bisa ada di sini. Ada 8 bengkel rekanan, ada 1 bengkel resmi ya. Jadi tinggal cari. Ini juga yang saya pakai juga biasanya kita tanya nasabah apakah mereka ada bengkel referensi ya, yang udah biasa mereka pergi. Nah, kita cari. Jadi usahakan cari asuransi yang ada bengkel rekanan yang sudah biasa mereka pakai. Ya, seperti itu. Oke, misalnya saya pilih ini. Lalu misalnya saya tambahkan lagi ridernya, ya kan? Teman-teman bisa lihat ya, pilih ridernya di sini ya. Tinggal klik ridernya. Di sini bisa tambahkan apa? Gempa bumi, banjir, angin topan. Misalnya biasa saya pilih banjir, angin topan, huru hara, saya pilih, serta tanggung jawab pihak ketiga. Ya, di sini misalnya saya tambahkan 10 juta, oke. Nah, ini ada beberapa pilihan yang lain. Ada bengkel resmi, penggantian biaya taksi. Nah, ini opsional. Ya, kalau misal mobilnya di bawah 5 tahun, saya sarankan pakai bengkel resmi. Ya, kalau udah di atas 5 tahun bebas. Atau nasabah kalau bisa maunya bengkel resmi ya pastikan dia pilih bengkel resmi ya. Tapi biasa saya minimal kasih ke nasabah adalah minimal harus ada banjir, kerusuhan, huru hara, dan tanggung jawab pihak ketiga. Ya, anggap ini kita pilih, kita tambahkan 3, tutup. Oke, dari 3,9 preminya jadi 4,2 ya. Di sini kalau teman-teman mau lihat detail produk, seperti kita klik aja detail produknya, bisa baca di sini manfaatnya apa aja, komprehensif, TLO dan lain-lainnya ya, bisa detail baca di sini. Kalau untuk klaim apa aja dibutuhkan di sini juga ada ya. Nah, kita lihat masalah diskon. Nah, teman-teman bisa lihat maksimal diskon komisi yang kita bisa kasih 25% dan itu adalah maksimal diskonnya juga ya. Jadi misalnya teman-teman mau kasih diskon di mana, tinggal klik ini, bisa menuai nominal atau berdasarkan persentase ya. Misalnya saya mau kasih diskon 10% default, saya kasih. Jadi otomatis nasabah dari total 4,2 itu langsung nasabah dipotong diskon, nasabah tinggal bayar 3,8 ya. Dari sini teman-teman bisa ajukan penawaran dahulu ya. Jadi kirim nih, kasih istilahnya proposal ke nasabah buat penawaran. Di sini tes nasabah ya, nama nasabahnya, nomor handphonenya, emailnya, tes net nasabah kok ya, buat penawaran. Nah, setelah keluar seperti ini, teman-teman nanti bisa kirim nih link penawarannya ya. Copy linknya, mau kirim lewat WhatsApp bisa ya kan. Ini kebetulan karena saya buat di sini nggak ada API WhatsAppnya ya, bisa continue ke chat, kirim lewat WhatsApp ya. Oke, karena saya nggak install WhatsApp di sini jadi nggak muncul. Oke, kalau teman-teman di handphone pasti akan keluar langsung link WhatsAppnya, tinggal masukkan nomor orang yang mau kita tuju ya. Oke, setelah itu, nah teman-teman bisa lihat nih, akan muncul nih penawaran kita di tes nasabah ya. Di sini teman-teman buat penawaran itu bebas, teman-teman bisa buat sebanyak mungkin, nggak ada batasan. Kalau misalnya nanti teman-teman merasa oh yang ini sudah nggak dibutuhkan, teman-teman bisa hapus nih ya. Kalau bisa order orang, bisa hapus polis ya. Jadi selama kita buat proposal, silakan bikin penawaran ke setiap nasabah yang ada, kita lakukan penawaran dengan seperti itu ya. Nah, setelah penawaran, anggap teman-teman bilang oh nasabah sudah setuju nih ya kan, tapi ternyata ada sedikit perubahan. Kalau nasabah setuju dan nggak ada perubahan, teman-teman bisa klik langsung ajukan ya. Tapi misalkan oh ternyata nggak ada modifikasi dan nasabah ternyata maunya ada bengkel ATPM. Tadi kan di sini kita nggak pilih bengkel ATPM ya. Di sini kita nggak pilih bengkel ATPM, jadi kita coba ajukan ulang ya kan. Caranya gimana? Biar cepat, klik 3 tombol di bawah ya. Lalu pilih yang order ulang. Oke, setelah order ulang langsung ini otomatis sudah muncul semua. Jadi kita nggak perlu pilih lagi.
ya. Kemudian ternyata velg sama audionya nggak ada nih, ya. Modifikasi nggak ada, 0 rupiah. Oke, jadi kita hilangkan modifikasinya. Oke, ternyata udah nggak modifikasi lagi. Kita lanjut lagi untuk tanggalnya. Periodenya 1 tahun. Tanggalnya kita pilih tadi misalnya 1 Mei, ya. Lanjut. Oke, kemudian misalnya tadi tetap etika, ya. Ridernya tadi tetap misalnya minimal ada banjir, huru-hara, tanggung jawab pihak ketiga 10 juta. Ternyata nasabah minta saya mau TPM, bengkel resmi sekalian. Oke, kita tinggal pilih aja, lanjut. Setelah pilih, ini adalah preminya. Lalu misalnya tadi ada diskon, nasabah nego minta 15%, tinggal masukkan, ya. Jadi nanti nasabah kelihatan nih 3,5 seperti itu. Oke. Setelah ini ternyata tadi saya bilang nasabah sudah oke, kita langsung klik apa? Beli sekarang. Ya, kita klik beli sekarang. Nah, di sini adalah nama, ya. Di sini jangan salah, nama nasabah di sini pastikan namanya itu sesuai dengan di STNK. Tapi bila misalkan ternyata nama di STNK beda nih dengan pemiliknya sekarang, ya udah di sini pilih masukkan QQ, ya. Teman-teman masukkan QQ atau alias nama di STNK, ya, nama di STNK. Jadi kalau nama STNK sama pemilik sekarang sama, nggak perlu pakai QQ. Tapi kalau ternyata pemilik sekarang dengan di STNK berbeda nama, masukkan nama pemilik sekarang sesuai KTP dan nama yang di STNK. Oke. Lalu pilih provinsi, misalnya di sini DKI Jakarta Barat, contoh Cengkareng, ya, misalkan Kasatjadin. Seperti itu. Lalu alamat korespondensi, kalau bisa tahu kode posnya silakan langsung masukkan kode posnya. Oke. Kasatjadin. Konfirmasi. Lalu di sini masukkan warna mobil, ya. Silakan lihat di STNK warna mobilnya apa. Nomor chassis atau nomor rangka, ya. Lihat di STNK juga berapa nomornya. Ya. Kemudian nomor mesin, masukkan. Lanjut. Ya, lalu ada pilihan masukkan NIK. NIK ini adalah KTP. Kita tinggal foto atau udah ada foto sebelumnya, misalkan KTP-nya. Kemudian STNK, ya. Pastikan STNK di foto itu lurus, ya, jadi kelihatan semua. Oke, kemudian foto mobil bagian depan, ya. Mobil bagian depan pastikan semua waktu pengambilan mobil kita di center, di tengah, seperti ini. Oke, foto mobil bagian belakang sama ambil di tengah, ya, pastikan di tengah-tengah seperti ini. Lalu foto bagian kiri, ya, foto bagian kanan, ya. Jadi kiri kanan juga sama di center, ya, kiri kanan contohnya, ya. Jadi kita ngambil mobilnya, foto mobilnya ada di tengah-tengah, ya. Kemudian ada pilihan lagi dashboard, ya. Kita masukkan dashboardnya. Nah, dashboard ini gimana? Dashboard ini pastikan ada kelihatan nggak kepotong antara semua dashboard mobil ini, satu keseluruhan tidak terpotong, ya. Jadi biasakan foto dari posisi mobil penumpang, jadi biar kelihatan semuanya seperti ini. Oke, contohnya setelah itu udah. Nah, di sini ada perlengkapan non standar. Tadi modifikasi. Jadi kalau misalnya tadi ada velg atau penambahan dashboard dan lain-lainnya, penambahan bumper dan lainnya, masukkan fotonya di sini, ya.
Kalau ada kerusakan lama yang mau diinfokan bisa difotokan di sini juga. Ya, ini opsional semua. Ataupun ada polis yang lama juga boleh masukkan di sini. Ya, setelah ini semua oke, kita klik lanjut. Ya, klik lanjut. Di sini kita lihat lagi lebih detail. Oh, ini asuransinya, pastikan mobilnya benar semua, ya kan? Foto-fotonya juga benar, alamatnya segala macam benar, ya. Setelah ini oke semua. Nah, di sini kita lihat nih, ada pilihan bayar nanti dan bayar sekarang, ya. Pastikan teman-teman itu pilihnya, standarnya saya adalah bayar nanti, ya. Kenapa? Kita memastikan pengajuan polis kita udah setuju baru kita bayar, ya. Jangan nanti kita udah bayar ternyata ditolak, kita harus refund lagi, itu agak repot. Jadi pilih aja bayar nanti, ya. Setelah pilih bayar nanti, nah kita muncul sampai di sini. Nah, di sini ada pilihan nih, pelanggan bayar dan mitra bayar, ya. Jadi kalau bisa seperti ini nanti nasabah yang bayar langsung, kita pilih ini pelanggan bayar, ya. Jadi nanti nasabah bayarnya 3,5 langsung nasabah bayar setelah disetujui, ya. Mitra bayar kita pilih kalau apa? Kalau kita anggaplah ini mobil kita sendiri seperti itu, atau kita yang bayarin dahulu, bisa pilih mitra bayar. Karena nanti kalau misalnya kita udah ada bonus, kita bisa pakai nih, ada fuse point, kita bisa pakai untuk mengurangi misalnya di sini saya ada fuse point 80.000, berarti otomatis akan yang dibayar akan dikurangi 80.000, ya. Serta udah langsung nilainya akan berkurang, ya. Jadi gampangnya adalah kalau mobil ini nasabah yang bayar, ya udah pilih aja pelanggan bayar seperti ini, ya. Nah, hal yang penting yang lain ada nih, kita lihat di sini tidak ada kupon, ya. Tadi saya udah add, ternyata di sini nggak muncul lagi. Pastikan jangan pernah klik lanjut sebelum kita tambahkan kupon, ya. Pastikan harus ada kupon di sini baru klik lanjut, ya. Kita tinggal add kupon. Nah, kita bisa pilih di sini kuponnya, ya. Contoh di sini saya pakai kupon ada yang 20 nih, saya pakai aja yang 20, ya. Karena kalau kita nggak ada kupon, berarti kita cuma dapatkan nilai bonus 25% ditambah fuse point, yaitu 35 saja, ya. Jadi kalau nggak ada kupon kita cuma dapat 35, ya. Kalau ada kupon berarti misalnya 12,5 kita pilih, berarti kita dapat tambah lagi 12,5%, ya. Kita pilih ini, saya pilih. Nah, oke. Pastikan kupon ini muncul, ya. Seperti itu. Oke. Jadi silakan teman-teman nanti pilih kupon yang terbaik yang menurut teman-teman mau, kupon yang ada. Setelah pilih ini, setelah ada kupon, baru kita pilih klik lanjut. Oke, sampai sini proses pembuatan sudah selesai, ya. Di sini adalah pilihan metode pembayaran. Jadi kita baru akan melakukan pembayaran setelah polis kita disetujui, ya. Kita lihat klik polis nasabah, polis kita. Oke, kita lihat statusnya apa. Statusnya adalah menunggu, belum bayar, dan kupon, ya. Jadi teman-teman nanti tunggu sampai status menunggu di sini jadi aktif, ya. Setelah aktif baru, contoh seperti ini, setelah aktif di sini seperti ini, baru lakukan pembayaran. Oke. Setelah aktif baru nanti pilih pembayaran. Setelah aktif baru nanti teman-teman klik aja di sini, ya. Tinggal bilang bayar sekarang. Seperti itu. Tinggal klik lanjut. Di sini pilihnya option seperti ini. Kalau kita mau kita yang bayarin, atau nanti teman-teman kalau polisnya sudah aktif, otomatis dia akan masuk ke, kita akan terima email dan invoice-nya, ya. Kalau status di sini sudah aktif, kita akan terima email e-polis dan invoice-nya. Kirimkan itu ke nasabah, ya. Biar nasabah cek apakah polisnya ada masalah atau enggak. Bila nggak ada masalah, langsung infokan nasabah, silakan Pak Bu langsung bayar. Di situ ada pilihan untuk virtual account-nya, ada metode pembayarannya, ya. Tinggal nasabah bayar lewat virtual account Mandiri atau BCA di invoice-nya. Oke, seperti ini aja prosesnya, ya. Jadi kita tinggal nunggu nih. Karena kita tadi etika kita pilihnya express, kita monitor. Biasanya 2 kali 24 jam sudah ketahuan nih statusnya apa, ya. Teman-teman untuk monitor pastikan begitu login ke dalam klik ke sini, ya.
Kadang-kadang kalau misalnya ada komentar dari underwriting, dia akan muncul nih, pilih permintaannya misalnya foto aja kurang jelas atau apa, akan muncul di sini. Jadi waktu teman-teman menunggu prosesnya, jangan lupa diklik ke dalam ya, seperti ini. Nanti akan kelihatan statusnya seperti apa. Contohnya ada nggak ya, sebentar ya. Misalnya contoh sebenarnya waktu yang contoh saya polisi lama, dia akan naik ke komentar nih, foto ulang ya, kalau nggak jelas. Jadi selama kadang-kadang waktu kita ngajuin polis ternyata ada muncul komentar seperti ini, kita harus lakukan modifikasi, masukkan lagi ya. Karena kalau kita nggak berikan data lagi, maka status polis akan terus menunggu, nggak akan jadi aktif ya. Jadi sering-sering cek ya. Begitu kita lihat 2 hari ternyata nggak ada perubahan, coba klik ke dalamnya, klik aja, kita lihat dalamnya apakah ada komentar atau enggak, atau lihat di notifikasi di atas ya, apakah ada notifikasi apa, bisa sering-sering lihat di sini seperti itu ya teman-teman. Oke, begini sampai sini aja videonya, cara pembuatan polisnya untuk mobil. Oke, sampai jumpa lagi untuk video-video berikutnya. Sukses selalu untuk teman-teman semua.